Perkenalkan, nama saya Arta Amelia Putri dari kelas D, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan anak, yaitu dengan keterbelakangan mental. Di sini saya akan menampilkan PPT-nya. Definisinya, retardasi mental adalah disabilitas yang menyebabkan keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual maupun dalam perilaku adaptif atau keterampilan sosial dan praktis sehari-hari sebelum usia 18 tahun. Untuk penyebab dari retardasi mental itu, yang pertama ada kelainan kromosom, kelainan genetik, dan kelainan metabolik yang diturunkan. Di situ dibagi menjadi trauma atau sebelum dan sudah lahir, infeksi bawaan dan sesudah lahir, metabolik gizi, keracunan, kelainan kromosom, dan lingkungan. Untuk gejala klinis retardasi mental, berdasarkan tipe dan umur, ada A, retardasi mental ringan. Yang pertama, usia prasekolah 0-5 tahun, itu maturasi dan perkembangan cara berjalan, makan sendiri, dan berbicara lebih lambat dibandingkan anak normal. Yang kedua, usia sekolah 6-21 tahun, pelatihan dan pendidikan mampu mempelajari keterampilan membaca serta mempelajari aritmatika sampai ke tingkat kelas 3, kelas 6, dengan pendidikan khusus dapat dibimbing ke arah penyesuaian sosial sampai usia mental 8-12 tahun normal. Untuk B, retardasi mental sedang, yang pertama usia prasekolah 0-5 tahun, maturasi dan perkembangan keterlambatan dapat dilihat pada perkembangan motorik, yaitu saat berbicara dan berespon terhadap pelatihan dalam berbagai aktivitas menolong sendiri. Yang kedua, usia sekolah 6-21 tahun. Pelatihan dan pendidikan mampu mempelajari komunikasi sederhana, perilaku kesehatan dan keamanan tingkat dasar, serta keterampilan manual sederhana. Tidak mengalami perkembangan dalam membaca atau aritmatika secara fungsional. Usia mental mencapai 3-7 tahun, usia mental normal. Yang ketiga, retardasi mental berat. Yang pertama, usia prasekolah 5 tahun, maturasi dan perkembangan keterampilan komunikasi kurang atau tidak ada. Mampu berespon terhadap pelatihan mengenai perawatan dasar diri sendiri, misalnya makan sendiri. Yang kedua, usia sekolah 6-21 tahun, pelatihan dan pendidikan mempunyai sedikit pemahaman terhadap percakapan dan sedikit merespon. Mampu mengambil manfaat dan latihan kebiasaan yang sistematik. Usia mental mencapai usia mental vulgar normal. Yang ketiga, retardasi mental sangat berat. Yang pertama, usia prasekolah 0-5 tahun, maturasi dan perkembangan membutuhkan perawatan total. Yang kedua, usia sekolah 6-21 tahun, pelatihan dan pendidikan keterlambatan pada semua area perkembangan, menunjukkan respon emosional dasar, mampu berespon terhadap pelatihan keterampilan dalam menggunakan lengan, tangan, dan rahang, membutuhkan supervisi ketat. Usia mental mencapai usia mental bayi muda normal. Untuk asuhan keperawatannya, yang pertama ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya meliputi uji inteligensi standar. Yang kedua ada uji perkembangan seperti Denver. Yang ketiga pengukuran fisik adaptif. Untuk patofisiologinya, penyebab retardasi mental dapat digolongkan menjadi penyebab pranatal, perinatal, dan paskanatal. Penyebab prenatal termasuk kelainan kromosom, trisomi 21 atau sindrom dan sindrom Fragile X.
gangguan sindrom atau distrofi otot, neurofibromatosis tipe 1, dan gangguan metabolisme bawaan. Untuk penyebab perinatal dapat berhubungan dengan masalah intrauterus seperti abruptio plasenta, diabetes maternal, dan kelahiran prematur, serta masalah neonatal termasuk meningitis dan pendarahan intrakranial. Untuk penyebab pasca-natal mencakup kondisi yang terjadi karena cedera kepala, infeksi, dan gangguan degeneratif, dan demyelinisasi, sindrom Fragile X, sindrom Down, dan sindrom alkohol janin terjadi pada sepertiga dan khusus retardasi mental. Munculnya masalah-masalah terkait seperti paralisis cerebral, defisit sensori, gangguan psikiatrik, dan kejang berhubungan dengan retardasi mental yang lebih berat. Diagnosis retardasi mental ditetapkan secara dini pada masa kanak-kanak. Prognosis jangka panjang pada akhirnya ditentukan oleh seberapa jauh individu tersebut dapat berfungsi secara mandiri dalam berkomunitas, yaitu bekerja, hidup mandiri, keterampilan sosial. Untuk komplikasinya, yang pertama ada paralisis cerebral, yang kedua ada gangguan kejang, yang ketiga ada masalah-masalah perilaku atau psikiatrik, yang keempat ada defisit komunikasi, yang kelima ada konstipasi atau akibat penurunan motilitas usus akibat obat-obatan antikonvulsi, kurang mengonsumsi makanan berserat dan cairan. Yang keenam, kelainan kongenital yang berkaitan seperti malformasi esofagus, obstruksi usus halus, dan defek jantung. Yang ketujuh ada disfungsi tiroid. Yang kedelapan ada gangguan sensoris. Yang kesembilan ada masalah-masalah ortopedik seperti deformitas kaki, skoliosis. Yang ke-10 ada kesulitan makan. Untuk penata laksanaan, yang pertama ada pengobatan. Tujuan pengobatan sendiri adalah mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin, sedini mungkin diberikan pendidikan dan pelatihan khusus yang meliputi pendidikan dan pelatihan kemampuan sosial untuk membantu anak berfungsi senormal mungkin. Berikut ini adalah obat-obatan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah obat-obatan psikotropika. Yang kedua adalah psikotimulan untuk remaja yang menunjukkan tanda-tanda defisit perhatian atau hiperaktivitas. Yang ketiga ada antidepresan. Yang keempat ada obat untuk perilaku agresif. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yang pertama adalah defisit keperawatan diri. Yang kedua ada gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Yang ketiga ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Untuk intervensinya, yang pertama defisit perawatan diri. Dengan diagnosanya defisit ketidakadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu. Untuk NOK-nya, perawatan dirinya kebersihan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan perawatan diri, kebersihan secara mandiri dengan kriteria hasil. Yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua, mempertahankan kebersihan mulut. Yang ketiga, mempertahankan kuku jari tangan. Yang keempat, mempertahankan kuku kaki. Yang kelima, mempertahankan penampilan yang rapi. Yang keenam, mempertahankan kebersihan tubuh. Itu nilai angkanya 5 atau tidak terganggu. Untuk NIK-nya, bantuan perawatan diri, kebersihan tindakan keperawatannya. Yang pertama, pertimbangan budaya anak saat mempromosikan aktivitas perawatan diri. Yang kedua, pertimbangan usia anak saat mempromosikan aktivitas perawatan diri. Yang ketiga, jumlah dan tipe berkait dengan bantuan yang diperlukan. Yang keempat, fasilitasi anak untuk menggosok gigi dengan tepat. Yang kelima, monitor kebersihan kuku sesuai dengan kemampuan merawat diri anak. Yang keenam, monitor integritas kulit anak. Yang ketujuh, jaga ritual kebersihan. Yang kedelapan, dukung orang tua atau keluarga berpartisipasi dalam ritual menjelang tidur yang biasanya dilakukan dengan tepat.
Yang ke-9, memberikan bantuan sampai anak benar-benar mampu merawat diri secara mandiri. Untuk diagnosa kedua, dengan diagnosa gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Untuk noknya, setelah usia anak pertengahan setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perkembangan anak dapat sesuai dengan tujuan dengan kriteria hasil. Yang pertama adalah bermain berkelompok, yang kedua adalah mengembangkan persahabatan, yang ketiga adalah menunjukkan kreativitas, yang keempat ada menunjukkan kemampuan pada tingkat mampu sekolah. Dengan keterangan 4 itu sering menunjukkan, dan 5 adalah secara konsisten menunjukkan. Untuk NIK-nya atau tindakannya, bimbingan antisipatif dengan tindakan perawatan. Yang pertama, bina hubungan saling percaya. Yang kedua, instruksikan klien mengenai perilaku perkembangan dengan cara yang tepat. Yang ketiga, bantu klien memutuskan bagaimana masalah dipecahkan. Yang keempat, bantu klien beradaptasi dengan adanya perubahan peran. Yang kelima, jadwalkan kunjungan terkait dengan perkembangan situasi dan strategi yang tepat. Yang keenam, jadwalkan peninjauan kembali untuk mengevaluasi keberhasilan atau kebutuhan penguatan. Yang ketujuh, libatkan keluarga maupun orang yang terdekat klien jika memungkinkan. Dengan diagnosa yang ketiga, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Dengan NOK, tingkat kecemasan setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat kecemasan berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama, mengeluarkan rasa marah secara berlebihan. Yang kedua, rasa takut disampaikan secara lisan. Yang ketiga, rasa cemas disampaikan secara lisan dengan keterangan 3 itu sedang dan 4 ringan. Untuk NIK-nya atau tindakannya, bimbingan antisipatif, tindakan keperawatan. Yang pertama, bina hubungan saling percaya. Yang kedua, instruksikan klien mengenal perilaku dan perkembangan dengan cara yang tepat. Yang ketiga, bantu klien memutuskan bagaimana masalah dipecahkan. Yang keempat, bantu klien beradaptasi dengan adanya perubahan peran. Yang kelima, jadwalkan kunjungan terkait dengan perkembangan situasi dan strategi yang tepat. Yang keenam, jadwalkan peninjauan kembali untuk mengevaluasi kebersihan atau keberhasilan atau kebutuhan penguatan. Yang ketujuh, libatkan keluarga maupun orang-orang terdekat klien jika memungkinkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.